kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Dulu kan BPD ini punya Pemda DKI, take over, balik lagi di Pemda DKI kan. Bisa mata saya yang sana. Ciracas yang masih belum itu ya, Iya, Pak. Kemarin yang dengan Pak Wagub juga kan menyangkut masalah Ciracas, kita berikan KTP dengan harapan yang pilih KTP dan dikasih dalam susunan seperti itu polanya kan. Tapi saya belum tahu perkembangan terakhir seperti apa. Karena kita juga sudah memberikan surat kepada pihak kependudukan untuk memberikan untuk Ada di YouTube tuh, Pak. Tadi ada dari Bank DKI biasanya. Bank besok pun harga untuk buku soalnya kurang asetnya. Tadi tolong bilang ke BPKD besok cariin deposito kita dari bank lain masukin ke DKI. Gue udah teleponnya nggak angkat BBM. Karena soal aset rasio kita kan. Tutup buku ini penting poin kita semua tuh ini orang bisa lihat. Deposito di bank lain 3 triliun maksudnya 2 triliun. Besok cairin mereka dulu langsung over dulu. Deposito. Bunga sama ini aja semua. Oke. Dan ini kayak konglomerat aja. Ya, punya bank punya ini. Bener-bener kayak bener. Udah berhenti jadi CEO di swasta itu udah gampang banget. Ya, silakan Pak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wagub yang memberikan waktu kepada kami untuk melakukan satu presentasi. Presentasi ini kami buatkan adalah untuk mencoba adanya suatu kerjasama dari Perum PPD dengan pemerintah Provinsi DKI, di mana kami tahu bahwa Pemda DKI sekarang sedang menata moda transportasi, dan kami dari Perum PPD merasa kami sudah berpengalaman di dalam penataan transportasi, dan juga untuk mendukung itu Pak, kami laporkan kepada Bapak bahwa kami punya aset, bahwa kami punya sumber daya manusia. Jadi tinggal bagaimana nanti political will dari Pemprov DKI untuk kerjasama operasi ini bisa terwujud dengan baik. PPD kan masih punya trayek ya Pak? Masih banyak. Banyak kan? Masih banyak. Siap. Besi juga baru kan? Masuk ke Transjakarta enggak ada Pak? masuk Pak. Masuk ya? Sama Damri sekarang. yang itu ya? Kita yang HPPD yang dari Bekasi itu sama APTB yang Bekasi Ya. yang mall itu kan? Iya. Terus yang dari Tangerang bus lainnya. Selain dari Tangerang, kemudian untuk Transjakarta kita konsorsium Pak. Yang di existing dulu dibentuk konsorsium. Jelas punya itu. Itu enggak jelas. Kayaknya sendiri-sendiri lebih bagus. Tapi saya tantang kamu nggak berani kan, nyerah kan? Ngotot itu kan? Saya tantang aku mau apa saya ikutin. Biasa. Sebaiknya kalau bisa dikembalikan kepada operator masing-masing. Sekarang kita mau bikin cara kanibal aja Pak. Siapa mau duluan kita kasih Pak. Sampai dulu. Capek udah Pak. Nunggu-nunggu. Bapak mau duluan. Sebagai laporan aja Pak, kami di seluruh konsorsium saat ini kami PPD rugi. Investasi yang kita lakukan tidak membuahkan dividen yang kita Konsorsium masih rugi lah, gaji gitu banyak. Iya. Fixed cost-nya saya lihat itu tinggi. Keputusan kita kemarin bahwa nggak di bisa. koridor 57 Pak Sarfin kita akan rencana akan kita tarik Pak. Akan kita Bapak operasikan. tadi ikut tender koridor baru Pak. Kita mau bikin standarnya tiap 7 menit.
Sudah kita menangkan koridor 1 sudah kita menangkan Pak. 59 sudah. Tinggal pengadaan armadanya saja. Oh, cepat dong Pak. Bapak tinggal beli di lokal Pak sebenarnya. Import itu cepat. Tapi lokal kemarin kondisi kurang siap Pak, Kurang untuk siap. pengadaan bisnya. Makanya menteri ngomong bisa berapa ratus ribu, kita sudah bicara dengan Inka kemarin, ternyata kita tawarin 50 30 biji aja dia stres. Nggak sampai sekarang nggak bisa kirim Inka. Iya. Kan kita 30 unit dari Inka nggak bisa kirim. Belum siap Pak, saya lihat kalau industri dalam negeri belum Nggak siap. maksud saya beli yang ATPM sini aja, kayak Volvo, Scania. Scania ada yang pesen 70 unit tuh. Langsung mereka import Pak. Nah, kami terkait dengan nilai rupiah per kilometer Pak. Kalau Scania itu kan di atas 4 dia Mahal. harganya. Sementara rupiah per kilometer yang kita menangkan kemarin dengan kurs dolar yang 9.800 itu kan cuma 22. Itu buat kita sendiri lah pakai ya. Yang bagus-bagus kita pakai sendiri. Jadi kita coba bawa poin gimana kita kasih Ya, Pak. aja sih Pak. Yang penting ada Kami akan bus. mulai memberikan presentasi Pak, mudah-mudahan nanti presentasi yang kami berikan mengenai kebijakan Pemprov DKI dalam menata moda transportasi di DKI. Itu saya persilakan kepada direksi untuk memulai presentasi. Oke, terima kasih Pak Wakil Gubernur, Pak dari teman-teman dari Dinas Perhubungan di Biro Perekonomian, terima kasih atas kesempatan ini. Memang kita di dalam konsep kerjasama operasional ini Pak, kita bagi menjadi 8 bagian, yaitu pemetaan kondisi awalnya terhadap bus-bus sedang itu yang sebenarnya secara kajiannya sudah pernah juga kita sampaikan kepada Dinas Perhubungan. Terus analisa resistensinya seperti apa, prioritas kebijakannya seperti apa, revitalisasi yang konstruktifnya itu seperti apa, kemitraan dengan pemilik bagaimana, itu yang harus kita sampaikan. Terus manajemen program revitalisasinya, dan kapabilitas dan potensi perum PPD seperti apa, dan lokasi lahan yang akan mungkin kita tampilkan. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan mulai dengan pemetaan kondisi bus sedang. Kondisi bus sedang yang ada saat ini kalau kita lihat di dalam tabel Pak, itu adalah yang biru itu adalah jumlah izin raya yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Yang merah itu adalah jumlah yang sudah direalisasikan. Jadi yang berwarna kuning adalah jumlah realisasi izin raya yang dilakukan perpanjangan izinnya atau yang dilayani. Barangkali yang dilayani itu yang 1266 berwarna hijau Pak. Itu yang sudah dilayani, berarti ada sekitar 700 sekian bus yang belum bisa dilayani. Lanjut. Dari jumlah dalam perkembangannya terlihat bahwa dari jumlah izin raya yang pernah direalisasi, ternyata jumlah izin yang diperpanjang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Performa kinerja masing-masing operator dapat diukur berdasarkan kemampuan mereka atau menjaga pengoperasian bus sesuai dengan izin yang diperpanjang. Jadi ada 41,28% itu izin yang sudah direalisasikan. Lanjut. Izin diperpanjang atau yang dilayani itu jumlahnya 1.266 atau 62%. Yang tidak terlayani itu ada 775 atau 37,97%. Lanjut. Dari umur bus kita lihat umur kendaraan 1 sampai dengan 10 tahun. Itu yang berwarna biru itu 57. 1 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 tahun yang berwarna merah jumlahnya 4. Yang berwarna hijau 5 sampai 6 tahun jumlahnya 26. Yang berwarna ungu 7 sampai 8 tahun jumlahnya 63. Yang berwarna biru 9 sampai 10 tahun itu jumlahnya 68. Itu kondisi seluruhnya ada 218 bus. Lanjut. Pemetaan umur kendaraan bus sedang. Ini dapat kita lihat dari umur 1 sampai dengan 10 tahun jumlah bus sedang itu 218. 11 sampai dengan 20 800. 21 sampai dengan 30 itu ada 1023. Lanjut. Ini kondisi daripada Metro Mini Pak, dari umur-umur bus yang ada total 407 bus sedang. Umurnya itu antara 1 sampai dengan 10 tahun itu ada 7. Yaitu di atas 10 tahun sampai 36 tahun itu bervariasi, ada 154, 186, ada 60. Lanjut. Ini kondisi daripada Kopaja. 35 tahun. Kondisi daripada Kopaja 1 sampai 10 tahun itu 153. 11 sampai dengan 20 itu 459, 21 sampai 30 itu 552,
31 sampai 36 jumlahnya 132 unit. Jumlah jadi 1276. Lanjut, ini kondisi daripada Popami. Popami yang paling dominan kita lihat di sini adalah umur 21 sampai 30 tahun, itu jumlahnya 121. Yang 1 sampai dengan 10 cuma 11. Lanjut. Kuantas Bima. Kuantas Bima kita juga lihat yang umur 1 sampai dengan 10 17, 11 sampai 20 97, 21 sampai 30 56, 31 sampai 34 tahun jumlahnya 3. Dian Mitra umur 26 tahun 2 unit, 27 7 unit, 28 8 unit, 29 1 unit, 34 1 unit. Lanjut, matrik kondisi bus sedang 2041 izin trayek yang diperpanjang diasumsikan merupakan trayek potensial atau padat. Dari 1266, 218 bus sedang di bawah 10 tahun diasumsikan masih layak cukup untuk dioperasikan. 1048 bus sedang di atas 10 tahun diasumsikan sudah tidak layak atau berkurang kelayakannya untuk menunjang operasional yang berkualitas. Dari 775 trayek yang tidak dilayani itu ada 2 kemungkinan, ya. Peraturan undang-undang itu bus usia berapa ya? Kita nggak ada pembatasan usia. Belum ada ya? Nyekir. Penyakit. Tapi kalau kita jujur, kalau kita nyekir yang benar, Dia nggak akan lulus. dia akan lolos semua kan? Ya. Potensi yang Demo lagi bakar besar ya. yang dari 775 ini ada 2 kemungkinan operator tidak memiliki kemampuan untuk melayani trayek tersebut. Sekarang zombie kan, bus-bus itu jadi zombie 20 tahun. Terus tidak dilayani karena memang kondisi busnya rusak berat. Analisa resistensi. Dari analisa resistensi, pengukuran resistensi perlu dilakukan untuk menilai seberapa besar potensi daya tolak mereka terhadap rencana revitalisasi melalui pola manajemen satu atap. Setelah dilakukan pemetaan, maka seluruh izin trayek bus sedang dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu trayek yang tidak dilayani atau trayek yang dilayani. Dari 775 trayek yang tidak dilayani, ada 2 kemungkinan, bus sudah tidak ada, atau bus rusak berat atau tidak operasi. Ini resistensinya terhadap bus yang tidak ada adalah tidak ada resistensinya. Terhadap bus yang rusak berat itu adalah rendah. Dari yang dilayani 1266, 1048 bus sedang umum di atas 10 tahun, resistensinya sedang. Dari 218 bus sedang umur di bawah 10 tahun, resistensinya tinggi. Lanjut. Asumsi pengukuran tingkat resistensi 775 bus sedang, tingkat resistensinya tidak ada dan rendah. Untuk 775 bus sedang diukur berdasarkan asumsi bahwa pemilik atau operator tidak mampu mengoperasikan bus, sedangkan dengan berbagai alasan ini berarti trayek tersebut tidak difungsikan walaupun sudah memiliki kepanjangan izin. 1048 bus sedang, tingkat resistensinya sedang. Dibobotkan untuk 1048 bus sedang dengan asumsi bahwa trayek tersebut masih dilayani, namun dengan kondisi bus sedang yang sudah melampaui batas umur ekonomis. 214 bus sedang, pembobotan dengan tingkat resistensi tinggi berlaku untuk 218 bus sedang yang usianya di bawah 10 tahun. Beberapa diantaranya adalah Kopaja AC yang diluncurkan sejak 2011 dengan dioperasikannya Kopaja AC bernomor rute 5S13 Ragunan belakang Grogol, rute P20 dan S602. Secara ekonomis operasional 218 bus sedang ini masih layak dan patut dipertahankan para pemilik atau operator. Lanjut. Matrik dampak daripada alokasi bus sedang. Alokasi pada trayek yang tidak dilayani resistensinya rendah. Implikasinya keuntungannya itu tinggi, prosesnya paling mudah dan cepat. Alokasi pada trayek bus sedang di bawah 10 tahun, resistensinya tinggi, keuntungannya rendah, prosesnya memerlukan negosiasi alok. Alokasi pada trayek bus sedang di atas 10 tahun, resistensinya sedang, keuntungannya relatif tergantung nilai appraisal, prosesnya perlu disampaikan
pemahaman khusus. Lanjut. Analisa kondisi 775 trayek yang tidak dilayani. 1. Trayek potensial. Kategori tidak dilayani berarti izin trayek telah diperpanjang oleh pemilik namun tidak ada bus yang beroperasi. Jumlah cukup besar. Jumlah 775 bus dalam kategori ini relatif besar dibandingkan tahap pertama revitalisasi dengan 345 bus sedang. Resistensinya rendah, potensi penolakan tidak ada dan rendah karena pada prinsipnya trayek yang diberikan izin tidak boleh diabaikan atau dibiarkan dalam kondisi tanpa pelayanan. Lanjut. Analisa kondisi 1266 trayek yang dilayani. Trayek potensial kategori daripada servis berarti izin trayek telah diperpanjang oleh pemilik dan ada bus yang beroperasi. Berdasarkan pengamatan dan survei lapangan, sebagian besar trayek dalam kategori ini memenuhi kriteria prioritas sesuai acuan program revitalisasi. Dengan adanya bus sedang yang beroperasi berarti trayek tersebut sudah memiliki pasar masyarakat pengguna jasa yang rutin menggunakan bus di trayek tersebut. Peremajaan alokasi bus sedang baru dapat pada trayek ini berarti melakukan peremajaan atau revitalisasi bus sedang tanpa menaikkan tingkat suplai bus sedang di pasar karena hanya mengganti bus sedang yang sudah mengalami kerusakan. Namun pada umumnya trayek servis adalah trayek dengan potensi tertinggi atau trayek sudah memiliki pelanggan tetap sehingga pengurangan jumlah armada pada trayek ini dapat mengurangi tingkat aksesibilitas dan mobilitas daripada pengguna. Potensi konflik relatif terutama terhadap pemilik dengan bus sedang yang sudah tidak layak atau tidak ekonomis, maka potensi resistensinya rendah hingga sedang. Tingkat resistensi tergantung pada seberapa besar ekspektasi pemilik bus lama yang dapat diakomodasi atau dipenuhi dalam kemitraan. Untuk pemilik dengan bus sedang yang umurnya di bawah 10 tahun akan sulit, cenderung menolak kemitraan. Jika pun tersedia maka diasumsikan mereka meminta imbalan yang sangat tinggi. Lanjut, prioritas kebijakan. Prioritas kebijakan adalah analisa prioritas pola revitalisasi 1:2. Sebagaimana diketahui Pemprov DKI Jakarta menginginkan agar revitalisasi bus sedang dapat dilakukan dengan pola 1:2, yaitu 1 bus sedang baru untuk menggantikan 2 bus sedang lama. Tujuan daripada penerapan pola 1:2 agar sesegera dan sebanyak mungkin menarik seluruh bus yang lama yang memang tidak layak. Dengan keberhasilan penerapan pola 1:2, maka seluruh bus sedang yang beroperasi dipastikan layak dan aspek kualitas kendaraan dan layanan sehingga mampu meningkatkan animo masyarakat untuk menggunakan bus sedang sebagai sarana perjalanan. Lanjut. Analisa tatanan prioritas kebijakan. Solusi revitalisasi dan konstruksi dapat diberikan setelah memahami filosofi yang menjadi spirit daripada program revitalisasi ini. Bagan berikut memberikan gambaran tahapan kebijakan dalam sektor transportasi publik. Dengan memahami latar belakang, dasar penerapan kebijakan maka dapat dirumuskan suatu solusi revitalisasi konstruktif yang sesuai arah kebijakan pembangunan transportasi. Dari pola tersebut adalah pola transportasi makro, push and pull, revitalisasi bus sedang, manajemen satu atap, dan kerjasama KSO dengan Perum PPD. Lanjut. Pola transportasi makro. Kebijakan pola transportasi makro merupakan kebijakan konsep berupa target yang menjadi cita-cita pembangunan transportasi dengan berpedoman beberapa kriteria, yaitu mengoptimalkan penggunaan angkutan umum sebagai tulang punggung sistem dan menerapkan kebijakan manajemen permintaan transportasi demand management atau TDM, serta menyediakan jaringan jalan sebagai pendukungnya, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di daerah dan sekitarnya, DKI dan sekitarnya, serta menata ulang pola transportasi secara terpadu. Memasyarakatkan sistem angkutan umum massal, menggalakkan penggunaan angkutan umum, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Lanjut, push and pull. Push merupakan kebijakan terhadap kendaraan pribadi. Kendaraan berplat hitam itu harus dibatasi ruang geraknya agar tidak semakin memadati jalan raya ibu kota. Dengan kebijakan
pembatasan ruang gerak tersebut, pemilik kendaraan pribadi harus dialihkan ruang gerak berpergiannya menggunakan kendaraan angkutan umum. Bentuk implementasi daripada kebijakan PUS ini yaitu penerapan jalur 3-in-1, meningkatkan tarif parkir yang menjadi lebih mahal, pajak kendaraan bermotor progresif, bahan bakar minyak tak bersubsidi, jalan berbayar elektronik yang dikenal dengan electronic road pricing, serta banyak bentuk kebijakan lainnya. Full merupakan kebijakan untuk memfasilitasi para pengguna angkutan umum atau pengguna kendaraan pribadi yang beralih ke angkutan massal. Angkutan massal ini yakni angkutan umum yang memadai untuk dapat mengakomodir kebutuhan pelayanan semua warga Jakarta. Sementara implementasi konkret dari kebijakan full dengan pembangunan jalur khusus angkutan bus Transjakarta, di setiap persimpangan bus Transjakarta diberikan prioritas untuk melintas lebih dahulu terhadap impor kendaraan busway, biaya masuk impornya dan biaya masuk balik nama diberikan keringanan. Pembangunan monorail dan MRT yang saat ini telah berjalan. Penyediaan layanan bus feeder APTB dan segera akan disediakan adalah revitalisasi bus sedang. Revitalisasi yang konstruktif mungkin dilanjutkan Pak Bambang, silakan. Baik, Pak. Jadi tujuan dari analisa ini Pak ini adalah mencari suatu bentuk solusi yang memiliki arah sesuai dengan peraturan perundangan, terutama mengenai PTN, pola transportasi makro. Sehingga apa yang menjadi kebijakan nanti tidak bertentangan dengan PTN. Kunci dari PTN itu ada satu Pak, itu aksesibilitas dan mobilitas. Itu yang mesti dijaga. Jadi kiranya kebijakan 1:2 harus dapat dievaluasi lagi apabila tidak sesuai dengan kebijakan intinya Pak, kebijakan konsepnya, yaitu PTN. Baik Pak, saya teruskan. Di sini kami paparkan Pak beberapa kriteria dalam mengalokasikan wisuda. Kita akan lihat apakah yang terbaik 1:2 atau 1:1. Pertama adalah layanan masyarakat, yaitu mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, mampu menunjang kebijakan push and pull, dan harus mampu pula menciptakan suatu sinergi dengan moda transportasi lainnya. 3 ini menjadi kriteria utama yang tidak bisa kita kalau berbeda ya, nama pemangku dan menghormati Bapak. Masuk ke intinya, ini kami tahu semua Pak. Baik. Jadi kalau Bapak bicara pola transportasi makro, karena ini terlalu tebal, saya jam 5 geser lagi Pak. Jadi intinya PP maunya sama. Di konsep itu aja. Kalau ini kita jujur aja Pak, kita betul-betul bahwa 3,5 itu kita punya data, kita tahu. Tinggal maksudnya kita mau sarannya gimana, PP ini masuknya gimana gitu. Nah, jadi sarannya Pak adalah, ini kami langsung ke solusi aja Pak. Yang kami usulkan adalah pola 1:1. Artinya kita tidak mengganggu supply berada. Jujur aja saat ini demand supply-nya ketika equilibrium tidak seimbang, artinya lebih banyak dibanding dengan supply. Jadi kami harapkan nanti alokasi adalah 1:1. Itu pertama Pak, yang menjadi intinya. Lalu mengenai kemitraan Pak, kemitraan saat ini kami paham bahwa ada tingginya 3 konsistensi di Departemen Budi. Enggak Pak, kita cuma itu diskusi Langsung Pak. aja ya. Maksud saya gini Pak, kita anggap yang paling sial Pak, mereka nggak mau mitra Pak. Kalau saya ketemu mereka berapa kali, tapi itu nggak ada mitra Pak. Jadi kalau dalam pikiran kami saat ini, sudah Bapak tahu, Ibu tahu, pikiran kami sederhana saja. Kami mau lakukan hukum alam saja gitu. Kenapa kita beli bus gitu banyak? Kenapa kita mau operasi bus gratis? Termasuk operator, kami pun bakso yang beli lagi, kita akan taruh di e-katalog kita beli. Kalau Anda mau baik-baik dengan kami, silakan Anda jalan. Kalau tidak, saya telan Anda. Jujur aja. Saya konglomerat. Saya telan Anda. Yang penting sopir Anda saya belajar. Itu udah kasar mainnya. Karena warga DKI nggak bisa nunggu. Sama saya di bus sedang tadi kan. Ya, kita mau cabut train semua. Kita kira mau cabut. Masalahnya, yang jelek ini dijumlahin aja nggak cukup angkut orang Pak di Jakarta Pak. Kan itu fakta kita Pak. Sama seperti Transjakarta juga. Jelek itu copot ban semua. Udah mau diafkir semua kok. Cuma nggak diafkir aja nggak sampai 400 unit yang jalan Pak. Gimana kita? Jadi kita tuh disandera mereka. Makanya sekarang kita mau tanya sama PPD. Kalau PPD punya kemampuan,
Silakan aja pilih trayek mana. Bahkan kita tawarkan masuk ke perumahan ya, Zafrin sekarang ya. Mau masuk ke PIK seperti yang kemarin tuh Kopami, yang Kelapa Gading. Itu empuk. Jadi sekarang ini kita nggak bisa menggunakan trayek-trayek yang lama lagi, Pak. Sekarang kita harus berpikir, hampir semua perumahan-perumahan itu, semua orang perumahan itu punya mobil, mau tua muda dan cicil gitu. Nah itu kan potensinya besar gitu. Dan trayek itu nggak ada sebetulnya, nggak ada trayek ke situ. Nah Bapak boleh bikin, Bapak ajukan mau trayek mana, asal ada busnya baru, kita tawarkan integrasi ke busway, tidak bayar lagi penumpangnya, itu yang terjadi sekarang. Jadi itu kita tawarkan. Jadi Bapak pikirkan aja Bapak mau yang mana. Kalau kita bilang mau nyatukan, mau undang-undang, ini orang keras kepala semua Pak. Jadi sekarang kita bicara jujur ya, hampir semua metro mini yang ada tua-tua zombie itu Pak, 20 tahun lebih Pak. Itu sopir semua tuh sopir dari kampung, nggak ada SIM B1 umum. Kenapa? Yang B1 umum semua udah ngelamar masuk ke Jakarta 3,5 UMP. Udah loncat. Jadi mereka tuh sampai kesulitan ngambil sopir dari kampung, sopir kayu yang sopir gunung apa. Nah itu makanya kita sebelum mereka berkembang jadi punya anak, punya bini, tinggal di perumahan pinggir sungai lagi, kita mau sikat udah nih Pak. Jadi kemauannya PPD sebenarnya Pak, sekarang Honda DKI ini kan punya bus Pak. Kami punya alat produk, kami punya pool, kami punya SDM. Bagaimana ini bisa disinergikan antara bus yang ada yang dimiliki Honda DKI dengan potensi yang kami miliki untuk bisa disatukan untuk menjalin suatu kerjasama. Itu poinnya sebenarnya. Susah ya. Itu susah, pasti tender. Kalau kami harus mencari operator, kami mencari operator kerjasama Pak. Punya bus, pasti tender. Nah itu jalannya juga jadi masalah tuh kalau bus-bus kita, karena tiketing kita masih pakai tarik tiket. Nah itu yang masalah. Kita pengennya nanti semua tuh udah, saya nggak tahu bus sedang datang tuh udah pakai tiket minta bank pasang nanti, tinggal di tap, nggak boleh bayar kontak. Tapi itu pun masih ada permainan tadi. Orang kita kan pinter-pinter, 6.000, udah bang 2.000 bang, dia nggak mau tap. Ngasih tukang kondektor pikir, lu tap, saya nggak dapat apa-apa. Ini kamu lewat doang tanpa tap 1.000-2.000 lumayan kalau 100 orang. Itu yang masalah Pak. Baik kami terus lagi berpikir lebih advance dari ke depan Pak. Kita mau gratiskan seluruh busnya. Kita betul-betul udah pikiran konyol aja, kita bayar per kilometer operasi kan, kita nggak usah bayar tuh naik bus di Jakarta, pusing amat. Tapi motor semua kita larang. Semua yang jalan aja lewatin bus, Anda nggak boleh lewat motor. Nggak ada duit, naik bus gratis, nggak ada alasan. Pemikiran ini muncul kemarin kan memang satu menyangkut masalah surat dari Gubernur Pak yang karena dia mau beli aset PPD kan. PPD di likuidasi. Itu masih Pak. Ini kan prosesnya juga memerlukan waktu panjang. Ada perumnya capek. Iya. Nah sekarang kalau kami serahkan kepada Bapak, dasar hukumnya itu apa? Bus yang operasikan itu. Kita beli 1.000 ya, yang 3.000 kan Pak. 3.000. Ini yang datang kita kurang dari 1.000 ya, karena gagal tender ya. Harusnya 1.000. Itu mobilnya sudah di PPD malah dititip Pak. Iya, betul. Sudah dititip di PPD. Nah, itu cara kerjasamanya itu. Ini yang mungkin. Nah, pengalaman Bapak gimana? Kerjasama gimana? Cara bayarnya gimana? Jadi gini Pak, Kita bagi dua tahap Pak. Kita bagi dua tahap. Tahap pertama adalah benar KSO, yaitu Pemprov dengan UPPD, Pemprov CQ UP Transjakarta. Kenapa dua tahap? Gini Pak, nggak apa-apa. Kalau udah ngomong gitu, saya mau tanya, arti itu tender. Tender kan? Nggak bisa tembus Bapak. Itu masalahnya. Coba kalau gitu barangkali usul saran saja. Kecuali sudah ada kerjasama. Tender, gitu, tender, tapi dengan suatu persyaratan harus memiliki pool gitu Pak. Itu lebih terbuka kalau menurut saya. Harus dimasukkan. Iya. Sesuai undang-undang. Harus memiliki pool gitu. Iya. Jadi kan orang operator yang tidak memiliki pool juga gak berani main-main kan seperti itu. Nah itu nggak apa-apa. Iya. Kalau itu kita bisa masukkan. Iya. Berarti itu tinggal tender. Kita rencana gimana? Saya belum dengar rencana bus itu gimana? Kita operasikan sendiri di bawah Transjakarta. Swakola Pak, di bawah. Swakola kan? Nah, itu bukan gas ya? Gas. Gas ya? Pasti juga bisa
coba lo juga tuh kalau udah Iya. Iya. kita tiket berapa? 6.000 juga. Kita sama dengan Bus yang lain. sudah. Nah tarik tiketnya kan itu kan, pakai cash lagi kan. Saya nggak mau ada cash itu. Tapi kalau di kami di sini tidak mempergunakan cash, Pak. Tidak boleh ada cash. Cash, tidak ada Smart cash. card. Semua dia mesti pakai Smart smart card, card. iya. Smart card. Kemudian kita akan dorong yang 6 bank ini Pak untuk Nah, masuk lagi masuk di busnya itu. di busnya. Soalnya mungkin kalau yang datang sekarang dari KU nggak ada masalah, Pak. Itu jumlahnya kan masih 300 sekian. Kalau 3.000 datang gitu, seperti apa ke depannya kan? Pasti akan harus menggandeng operator yang ada, yang memiliki pool segala macam. Konsep ke depannya perlu dipikirkan juga barangkali. Enggak tender aja. Saya pikir sekarang kalau tender tuh kira-kira tolnya bapak mau gimana? Caranya gimana? Kerjasama. Kalau bapak yang menang tender gimana? Kalau tender kami rupiah per kilometer seperti yang sudah pernah dilakukan oleh BLU Oh ya. seperti itu ya. Iya, seperti itu, Pak. Iya, sudah. Saya kira kalau banyak menang tender, syaratnya mesti punya. Pool. Dan dia servisnya itu bus apa? Bus import Cina lagi. Yang ini yang kami Cina Pak. Kok ini kira 3.000 yang sedang 2000 yang tahun 13.000 itu masih seluruh Cina semua Pak yang besar. itu yang 9 meter lebih panjang ya? Ya, 19 Kita maunya semua e-katalog aja kan? Mereka import dari Asia semua yang Toyota kayak Hino kayak apa. Kalau yang tender-tender itu pusing Pak, kita nggak bisa servis. Coba lihat taksi ekspres contoh. Taksi ekspres itu kenapa pakai Vios semua? Toyota semua. Dia tekan Astra. Saya beli puluhan ribu unit mobil Anda, servisnya diskon berapa kasih saya? Nah, saya juga akan sama dengan e-katalog servis tadi. Saya kalau beli merek ini, diskon berapa, terus servisnya berapa? Servis sama kan? Per 10.000 atau per 5.000. Jadi kita nggak mau pusing, sopir nakal ketahuan dari mereka. Mereka akan mengatakan unit ini seharusnya tidak rusak separah ini. Ini pasti ada kesalahan pengemudi. Kalau dia nyolong spare part, tukang spare part ketahuan. Kalau ini, saya satu merek beli mesin Cina ini ada senangnya juga. Kenapa senangnya? Orang nggak bisa tukar-tukar gandan, persneling. Kalau dia beli yang sama, Hino atau apa, pinggir tukar-tukar. Wah, itu untuk pengalaman, Pak. Bapak saya ini punya perusahaan otobus, Pak. PO, Pak. Kemudian saya bisa ngerti namanya kondektor itu. Bisa punya pacar banyak itu. Bakal rokoknya enak. Ya, dia kalau mau beli rokok, beli kue, ambil uang itu aja. Ya, diambil uang itu loh. Kata saya dulu tiap sore tungguin duit pulang kan. Kan tunggu duit pulang, hitung duit, penumpang berapa, ada tempat berapa. Benar, Bapak saya punya PO. Perusahaan oto. Kemarin kami dalam RUPS, Pak, rapat umum pembukaan saham yang dihadiri oleh Kementerian, itu 432 itu kan bergulir. Surat daripada Pak Gubernur juga sudah dijawab terkait dengan itu. Ini proses kan perlu lama, makanya timbul ide kami melakukan ini, atau mungkin barangkali perlu diperkenankan untuk tender, untuk ikut tender untuk Sekarang gini aja Pak, kalau itu tender operator Pak. Operator setelah masuk itu, sekarang itu setelah kelola kan, dia bisa tender. Masih dirumuskan berapa kilometer. Makanya kita nggak usah pusingkan soal yang ini gimana, cuma kami akan membuat standar soal gaji sopir, soal jam istirahat sopir. Kita yang membuat standar itu. Kita ingin putar-putar berapa kali masih off. Dan syarat kita, semua sopir yang direkrut itu adalah sopir-sopir yang ada sekarang. Kalau UPT itu ini operator juga Pak ya? UPT Transjakarta. Operator kan? Punya dasar sebagai operator. Oh iya. Harusnya bisa KSU dengan PPD Pak. Karena ada operator. Untuk Makanya saya asetnya Pak. Maksudnya bukan. Makanya saya mesti tahu PPD sama Damri juga pemerintah mesti tender. Kalau mereka boleh KSO, balik kemarin nggak usah tender, boleh langsung ikut. Sekarang kalau kita KSO mau berapa harganya? Kalau nggak ada tender patokan ditangkap kami Pak. Iya. Masalahnya disubsidi, tarik disubsidi. Hingga sekarang kalau kita tunjuk Bapak harga per kilometernya berapa? Orang kemarin aja nggak mau ikut di konsorsium, Bapak ada patokan tender aja nggak mau ikut. setiap kebijakan konsorsium kami batasi diri sekarang. Kenapa nggak mau ikut? Karena konsorsium biaya tetapnya terlalu tinggi. Ya. Makanya dia kalah sama operator-operator yang lain. Terlalu boros kan? Nah, sekarang kita nggak tahu PPD borosnya berapa. Kalau Damri lebih, dia bisa lebih murah. Atau kalau lawan cuma Damri. atau Bluebird, atau Express, dia masuk, ini kan mau masuk loh. Kalau pool
Di DKI Damri nggak ada Pak, hanya PPD. Kita nggak mungkin tulis pesipul di DKI. Kalau pesipul di DKI itu mengarah. Dan pool itu di persyaratan lelang bisa sewa Pak, dengan jangka waktu kontrak. Nggak mesti milik, nggak bisa sewa. Ya tapi kita bisa bayangkan Pak, kalau dia nyari gitu kan, nyari full seperti Nggak kemarin. apa-apa, nggak apa-apa. Kita udah sampai satu Iya. kesimpulan bahwa kita betul tidak mungkin mengoperasi yang gitu banyak. Iya. Kita akan tender. Tadi saya berpikir PPD ini mau invest sendiri, mau laku sendiri. Itu kita bilang sama Kopamiko aja, termasuk Express. Dia mau bikin bus dari luar kota, kita kasih. Bahkan kita lagi mau minta Menteri Perhubungan untuk kasih izin bahu jalan tol dipakai. Dia perusahaan-perusahaan bus yang Sinar Jaya, apa segala macam itu, kita mau kawal. Kalau 2013 ini Pak, kami penambahan armada baru ada 10 untuk APTB Pak Sapri. Kami sudah dapat, mungkin Januari mobilnya dapat. Di catur bulan pertama ada 120 bantuan Kementerian Perhubungan juga Pak, sebagai angkutan massal. Mungkin itu yang kami mintakan izin Pak. Dengan Kasih, Bapak mau yang mana Pak? Iya. Sekarang kalau soal izin Pak ya, Iya. kita nggak mau pusing lah izin Pak. Siapa mau invest duluan kasih aja sampai jenuh, asal ada aturan. Yang penting syaratnya itu tadi kita minta sopir yang zombie tadi harus ditarik. Bapak jangan tarik sopir dari luar kota lagi Pak. Kalau Bapak berkenan, pada saat kami munculkan yang 10 Pak, mungkin supirnya Bapak bisa lihat. Karena kami diklat di Serpong, di Lantas Serpong Pak. Sopirnya dari sopir yang lama bukan? Supir-supir yang lamanya, karena kami juga mengoperasikan bus sekolah Pak. Oh sekarang ini. Iya, sekarang kami mengoperasikan bus sekolah. Itu ya kita punya. Iya. Sekolah menang lelang. Bagus tuh. Karena ini bisa lelang untuk wisata juga bisa bus tingkat. Kita lagi mau lelang juga bus tingkat. Kita betul-betul mau 5 rute gratis Pak. Tiap 10 menit. Jadi Bapak kalau sampai Jakarta tuh mau jalan-jalan ke mall, ke museum, ke hotel-hotel semua tinggal naik bus aja gratis. Saya kira Jakarta kalau habisin 3 triliun, 5 triliun bayar bus itu nggak apa-apa lah. 5 triliun untuk bus supaya orang senang, tidak macet, nggak ada artinya Pak 5 triliun Iya. setahun. Bisa hemat 50 triliun, minyak itu mahal segala macam. Sekarang ini kami saja terpaksa dengan solar pun nggak apa-apa, karena belum siap distribusi. Tapi kalau kami Pak yang 59 koridor 1 ini, BBG-nya ada di dalam pool kami. Udah ya, bisa lebih cepat. Kita siapkan sama kita. yang di App Planner. Kapan masuk busnya? Belum beli tapi? Rencana 10 Januari ini baru penjajakan di Cina. Karena dia kan urusan Cina bantingannya kurang enak, beda beda gitu bantingannya itu. Ada di antara beberapa merek yang ada sih, ada beberapa Itu rekomendasi. tapi contoh ya, jongdong itu. Kalau Zongtong dibandingkan Ankai produk dalam negeri Pak, lebih bagus Zongtong. Beba angka ya. Ankai kayaknya Jongdong sih ramping. ramping. Sekarang mobilnya aja ada di kantor juga. Terserah Bapak lah, pokoknya secepatnya Pak. Jangan sampai ini Bapak datang, kita harus datang duluan, dilalap kita nih. Kedua mungkin izin juga Pak, ini kebetulan ada Pak Sapri. Yang konsorsium kami mau berdiri sendiri Pak kelihatannya. Terima kasih ya. Karena masalahnya kami melakukan investasi, tapi nilai tambahnya nggak ada buat PPD. Iya. Buat apa? Bapak apapun boleh Pak, asal DKI punya bus yang banyak. Siap. Bapak apa aja boleh. Sekarang kita gitu aja. Orang mau bikin bus luar kota dari Serpong, saya bilang sama itu Bintaro ke Tristan, kamu kalau beli bus baru yang ngangkut warga Bintaro ke Jakarta kan dia 9.000 tuh sampai ke Ratu Plaza. Terus orang-orang naik lagi Transjakarta 3,5 kan, saya bisa hemat 3,5. Hemat caranya, kamu bikinnya pintu kamu untuk turun di halte Transjakarta. Udah turun gratis orang itu. Cuma waktu baliknya paksa dia bayar 3,5 untuk turun. Kan dia hemat 3,5 lumayan. Nah, jadi semua bus asal mau masuk, bahkan wisata semua boleh masuk ke busway. Nah, jadi kita harapkan dari Bogor, Tangerang semua, Serpong itu dia bisa pakai bahu jalan. Bus-bus khusus itu. Konsorsium udah mau masuk itu. Kita tawarkan itu. Ya intinya mau rubah sebanyak mungkin ke bus.
Saya mesti nyaman. Koordinasinya kami dengan Pak. Saya kira kasih Pak. Ya. Saya mengarahkan peraturan kasih ya. Orang mau, orang pemerintah juga, ngapain pusing? Ini sudah PPD mau berapapun, asal sanggup, asal yang ngecuk lagi Pak. Ya. Nanti itu cari lagi investor, nggak mau kita. Orang suka gitu kan, dapat ini kagak izin dapat, busnya nggak dapat. Nah terus yang bus-bus itu, proyek-proyek itu semua yang udah dapat tidak ada busnya, kirim surat cabut. Sudah kita cabut Pak. Total yang kita sudah cabut 2.752. Ya, cabut semua. Ini. Tawarkan. Ini Kopaja, Kopam. Cabut. Udah benar, cabut semua. Sopir-sopir juga ada lebih baik kerja di Transjakarta, mau datang ribuan bus. Kalau bus sedang kemarin berapa standar kita? 2 kali UMP. Dapat 2,5. Enggak, kalau articulated kan 3,5 UMP. 3,5 UMP. Tapi kalau yang buat articulated mesti lebih murah kan? 3 UMP. Yang saya suruh bikin rumusnya. Jadi kira-kira itu 3 dan 2, jadi menurun ya. Paling kecil 2 kan? Ya. Nah, 2, 3, 3,5. iya 2. Sedang di single ada arti. Kalau articulated 3,5 UMP. Berarti kalau yang single 3 UMP. Yang bus sedang 2. Bukan 2,5 ya? Mereka 2 ya. Berarti bisa naik tingkat kan? 30 penumpang. Iya, 30 penumpang yang 9. Bagus sih busnya saya lihat. Udah 9 meter, udah kayak Transjakarta gitu. Ya gini aja Pak, buat tender aja. Kita uji coba aja yang sudah ada. Jadi promo. Kalau nggak mau suruh kelola. Atau gimana? Mau suruh kelola? Apa tunggu datang dulu bus baru ditenderkan? Kita untuk saat ini persiapannya untuk swap. Traiknya yang mana kita masuk? Trayeknya adalah beberapa trayek yang sudah tidak dioperasionalkan kan. Yang kosongnya? Iya, yang kosong itu Untuk kan. masuk ya? Iya, kemudian ada juga trayek pemukiman yang kawasan yang baru terbangun seperti contoh adalah Kalibata City itu kan super blok di sana. Iya. Itu akan kita sambungkan ke Jalan MT Haryono dan Yang 3 untuk ya untuk Nah, apa kita mau beli 3.000 lagi? 3.000 lagi kita ini. yang melalui e-katalog itu adalah maintenance-nya. Dan kita juga mau beli yang e-katalog suruh mereka import dari ASEAN. Kalau import ASEAN kan nggak ada itu, nggak ada Ya, mungkin satu-satunya jalan untuk ini ya dari tender. Nggak apa, kita sih udah tahu. Mau apa? Karena saya tebal Pak, saya mau geser nih. Dapatnya mesti geser. ya. Ya tinggal ini aja. Ya Pak pokoknya 9 tahun. siapa mau buka rute selama itu kasih. Sudah buka Pak. Kan target kita kan sampai 2015 semua sungai-sungai itu sudah ada jalan inspeksi 7,5 meter lebar atau kalau tidak bisa ya 1 mobil. Nah itu rencana pikiran saya itu gini, begitu kita ada bus gratis, bus ini sudah gitu banyak, angkot-angkot itu lari kemana? Kalau semua sampai perumahan. Nah gang-gang kecil inspeksi-inspeksi ini kasih angkot-angkot itu beroperasi. Jadi dalam gang-gang itu kan Itu ribut terus juga tuh kalau dia hapus rame. kita nggak hapus, kita nggak pernah hapus mereka. Yang ada kita kanibal, sopir-sopir angkot yang baik dia kan pindah bawa bersedang. Nah dia kan mulai pindah dan dia juga penumpang akan mulai hilang. Nanti mikrolet semua akan mulai minggir. Dan kita kir perketat. Begitu kir diperketat, out. Mereka juga kita tawarkan Pak. Jadi kita sudah menghubungi beberapa operator taksi seperti Pers, kemudian taksi dan lain sebagainya. Terhadap satu mikrolet yang kena restrukturisasi mereka bisa Pindah taksi. pindah ke taksi. Udah gitu ya. Udah bagus. Ya Pak Ekspres cari dari Jawa Tengah, Jawa Timur, pusing dia. Lucu Jakarta nih Pak. Jakarta ternyata kekurangan sopir. Taksi sampai nyari Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu buat kita masalah loh Pak. Dia datang, beranak pinak lagi, kawin lagi. Rumah lagi. Rumah di mana? Sewa pinggiran sungai lagi. Saya mesti geser Pak ya. Mesti terus aja. Ini saya udah tahu pokoknya. Terima kasih Pak masukannya Pak. Terima kasih Pak ya. Mohon maaf Pak, waktunya pendek saya Pak. Ini tebal ini gawat ini.